dengan pelajaran? Tepuk semangat. Tepuk enjoy. Tepuk wudhu. Literasi siapa sekarang? Kelas berapa literasi? 4, Bu. Kelas 4? Ya. Nanti tolong didokumentasi. Sekarang masuk dalam kelas dengan tertib. Tetap literasi depan. Literasi di depan. Ya. Bukan barisan, jalan. Halo Bapak Ibu CGP se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Hadijah, guru dari SD 097347 Ujung Padang. Ingin memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, Ibu Ica Juria sebagai ibu fasilitator saya dan Bapak Syahrial sebagai pengajar praktik. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang selalu sabar membimbing saya dalam pembelajaran di CGP Angkatan 9 ini. Latar belakang budaya positif yaitu sekolah diibaratkan sebagai cocok tanam sehingga guru perlu mengupayakan menciptakan suasana nyaman, tentram, dan komunikatif dan dapat menumbuhkan rasa senang, bahagia, dan tumbuh kembang berdasarkan kodrat yang dimiliki murid. Serta tanggung jawab seorang guru adalah untuk menciptakan lingkungan positif dengan berkolaborasi dan berinovasi sehingga tercipta nilai-nilai kebajikan yang nantinya menjadi karakter baik dan menumbuhkan motivasi instrik. Tujuan budaya positif adalah menumbuhkan karakter, motivasi intrinsik murid, menciptakan lingkungan positif untuk mendukung murid-murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari bersama kita simak pemaparan yang telah saya selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam guru hebat, guru penggerak. Siang. Masih ada semangatnya? Oke, baiklah. Kita akan menyaksikan yaitu persentase dari Ibu Sri Hadijah selaku Kepala Sekolah SDN 097347, yaitu untuk menampilkan persentase Ibu itu tentang budaya positif pada hari ini. Kiranya kita masih diberikan semangat. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi yang akan dibawakan Ibu Sri Hadijah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Doa selesai, kami persilahkan kepada Ibu Sri Hadijah untuk menampilkan presentasenya.
wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pada hari ini Ibu Bapak sudi memenuhi undangan untuk memecahkan ataupun berdiskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kurang satu apapun. Silakan Bapak Ibu masuk. Bisa lagi. Oke, terima kasih kepada Bapak Katoyo sama Ibu Intan yang jauh-jauh berkunjung ke kediaman kami. Selamat datang, kami ucapkan. Sini saya ulangi kembali. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat walau di siang bolong ini cuaca dengan panas. Mudah-mudahan semuanya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selaku kepala sekolah ingin mendiskusikan kepada rekan semua tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan nantinya bisa terpenuhi dengan maksimal dan bisa kita lakukan dengan sepenuh hati sehingga bisa menjadi amal ibadah bagi kita sampai akhir hayat nanti. Baik Ibu, budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itulah hasilnya budaya positif perwujudannya. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah kita itu kita harapkan menjadi terwujud dan menjadi terlaksana bagi kita semua dari anak didik sampai gurunya. Untuk itu dari budaya positif tersebut, untuk perwujudan budaya positif ada tujuannya. Tujuan budaya positif dilakukan supaya dapat menumbuhkan karakter murid, guru, ataupun lingkungan sekolah. Motivasi intrinsik, apa itu motivasi intrinsik? Motivasi motivasi yang datangnya dari diri sendiri, dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau luar non intrinsik, dari dalam, sehingga kita mempunyai kesadaran, kita mempunyai kelakuan ataupun tingkah laku yang tanpa diawasi, tanpa juga disuruh. Ini kita tanamkan sebelum kita beranjak ke murid, kita tanamkan juga kepada diri kita. Sudahkah ada motivasi intrinsik tersebut? Serta menciptakan lingkungan positif untuk mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, bertanggung jawab sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Mengingat Ki Hajar Dewantara, siapakah tokoh tersebut? Bapak Pendidikan Nasional. Apa yang terkenal dengan Bapak tersebut? Iya, yang pertama dia adalah pendiri pertama sekali Taman Siswa ataupun tokoh pendidikan yang mendirikan Taman Siswa. Apa pula yang terkenal dengan filosofisnya? Ingat sosok Modo, Manungso, kemudian TNI. Iya, apa kira-kira pertama? Di depan memberi dorongan, memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itulah filosofis Ki Hajar Dewantara, yang mana di situ nanti ada menuntun, di mana nanti dari seginya mencontohkan bahwa kita sekolah itu sebagai taman ataupun kebun ataupun sebagai petani. Di situ nanti dari hasil tujuan budaya positif itu telah menciptakan generasi yang bahagia dan bertanggung jawab. Next.
Oke, sampai sini. Masih semangat? 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 Angkanya ngantuk kali, kita coba breaking dulu. Exercise breaking. Oke, silakan ke depan dulu biar semangat dan gak ngantuk walaupun cuacanya masih. Ayo tolong Bapak Ibu. Iya, ke depan. Ke depan. Ya, ini kalau di situ tadi asa breathingnya yaitu ya, berdiri situ aja enggak apa-apa. Ya, silakan berdiri. Ya, asa otak. Ada tembak dan ya, tembak dan satu. Ini intinya kita tembakkan pikiran-pikiran kita yang ada di dalam kepala kita, sehingga yang tinggal hanya positifnya, yang jelek-jelek kita tembakin supaya hilang. Oke, bisa contohnya kalau yang kanan tembak satu yang kiri, bergantian dengan tembak yang sebelah kanan. Bergantian. Ya, ke situ dua tembak yang kanan, gantian. Ya, ini yang ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Jangan mudah pusing. Minum saat makan dingin seperti ini bikin mungkin mineral lapisan mineral penyebab ini pada gigi sensitif mineral ekspornya sorry. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah kita bawakan. Mudah-mudahan apa yang ada di pikiran kita, yang sudah kita tembakin, sudah kita supaya pergi, dan yang timbul yang positif-positif. Semangat yang tadi udah agak tidur, mudah-mudahan sudah bisa nyambung. Karena sudah latihan otak kanan dan otak kiri, ya senambungan. Berikutnya di sini latar belakang budaya positif. Sekolah itu diibaratkan bercocok tanam, tempat pekebun, tempat petani bertanam. Maksudnya apa dari situ? Sekolah adalah tempat kebun atau bercocok tanam. Jadi disinilah tempat kita sebagai guru, disinilah yang kita petaninya. Kita harus tahu ada garis-garis apa yang sudah ada pada murid kita. Kita sudah tahu apa racun apa yang supaya bisa mengobati virus-virus yang ada di tanaman kita.
Murid kita lagi ibaratkan tanaman. Sehingga guru perlu mengupayakan menciptakan suasana nyaman, tentram dalam komunikasi, menumbuhkan rasa senang bahagia. Jadi budaya positif tetap rasa senang bahagia, tentram dengan lingkungannya, sehingga kita tetap bisa berinovasi. Yang ini Bu. Ya, dengan berinovasi, berkolaborasi bersama-sama. Kita sebagai guru tetap bergandeng tangan memecahkan masalah supaya budaya positif di sekolah kita tetap terlaksana dengan harapan yang kita mau. Kira-kira budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita ini, yang sudah kita lakukan? Untuk tadi kita diibaratkan sebagai petani. Tadi wala bu, ada tadi muridku itu ada salah satu kasus. Dari situ nanti bisa kita pecahkan bagaimana supaya virus-virus yang bisa mengganggu itu kita buang dan kita tumbuhkan, suburkan anak-anak kita menjadi yang berkarakter seperti tadi, timbul motivasi interesting. Lanjut. Ya, budaya positif itu dapat dimulai dengan penerapan yang pertama adalah budaya positif disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ada di situ yang kedua, motivasi, hukuman, restitusi, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 kontrol, posisi kontrol, dan ketiga, segitiga restitusi. Ini kita bahas satu persatu supaya yang keenam dari ini tadi dapat kita praktekkan dan sama-sama kita budayakan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah kita ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan menimbulkan ataupun menaikkan nilai kebajikan. Next. Ya. Makna nilai positif adalah disiplin adalah menanamkan motivasi juga, tetap motivasi. Dengan adanya disiplin tadi, motivasi kepatuhan yang memiliki kecenderungan ketidaknyamanan dan sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi ataupun hukuman bagi pelanggarnya. Makna disiplin di sini biasanya memang pernahkah kita lakukan sehingga anak-anak tersebut mau melakukan berdasarkan apa? Ada di situ berkaitan dengan pelanggaran. Atau murid kita itu melakukannya berdasarkan kesadaran kah? Atau hanya karena takut kena pelanggaran? Ini disiplin berarti penuh sikap tingkah laku. Yang kedua di situ ada disiplin kata. Yang mana disiplin kata ini juga termasuk mempengaruhi pola dari anak-anak. Contohnya disiplin kata itu yang positif itu apa dan ada yang negatif. Kita melarang anak itu jangan ribut. Itu kata yang tidak positif. Coba kalau dibilang jangan ribut, diam, tapi 5 menit lagi sepatunya berterbangan. Karena suruh ribut, karena otaknya itu menerima kata-kata yang negatif tadi, ribut. Bodoh. Nah, itu adalah kata negatif. Yang timbul aku bodoh. Apalagi Bu yang tentang pendidikan kita jangan terlambat lagi. Yang terfokus sama pikiran anak-anak lambat. Itulah kalau di dunia kuantum ataupun kalau sering dibuat sama pesulap-pesulap itu dua kesadaran itu, dunia kuantum itu dibuat. Itulah. Jangan pernah, contohnya apa bilang?
Jangan dibaca. Apa? Ya dibaca. Pasti? Dibaca. Iya. Jangan lewat, jangan tengok kiri. Ya kan? Ada kepada naik mobil, dibaca. Tolong jangan dibaca. Penasaran sampai muter apa tadi bacaannya. Nah, itu juga disiplin pada kita sebagai pendidik. Kalau bisa bahasa-bahasa negatif tadi tolong dipendamkan. Timbulkan bahasa positif. Kalau terlambat apa? Datangnya lebih cepat. Hah? Ya, tepat waktu. Bisa besok tepat waktu. Ya, besok terlambat lagi, jangan terlambat ya. Itu udah positif, udah negatif. Besok jangan terlambat ya. Tapi kalau dibilang besok harus tepat waktu. Jagalah kebersihan contohnya. Bu. Itu buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Jadi bahasanya jangan buang sampah sembarangan. Jadi terakhirnya nanti buang sampah. Itu budaya disiplin kata yang bisa kita terapkan, mungkin bisa diterapkan salah satunya. Coba minta bantu selain tadi, coba kita cari apa lagi yang kata-kata positif dan negatif. Sama-sama kita diskusi di sini. Selain terlambat, bodoh, malas. Nah, kamu malas. Karena malasnya kamu makanya nggak ada PR-mu, nggak ada kerjaanmu. Jadi selain malas apa kita ganti? Lebih giat atau rajin. Wah, mantap. Besok berarti kamu harus lebih rajin lagi. Nah, itu penerapan dari disiplin kata. Disiplin positif tidaklah harus dengan hukuman. Yang tadi kita katakan, nggak perlulah kalau mendisiplinkan anak itu nggak perlu kita hukuman. Datang terlambat, bagaimana solusinya? Jadi kita tanamkan nanti, di situ nanti ada restitusi bagaimana solusinya tanpa adanya hukuman. Biasanya apa hukumannya biasanya kalau kita lakukan untuk anak-anak untuk mentertibkan? JC. Apalagi Pak olahraga? Ada? Apa itu? Kalau nggak pakai baju olahraga, ya kan? Suruh nyiram bunga. Suruh bunga. Ini di sini kita dibukakan untuk disiplin yang baik itu. Sekarang coba jangan kita arahkan dengan hukuman. Nilai-nilai kebajikan tadi di situ ada disebutkan dan nilai-nilai kebajikan itu seperti ada keadilan, kejujuran, kasih sayang, terus rajin, apalagi rasa syukur, apalagi tanggung jawab, suka menolong. Ada lagi? Ya masih banyak lagi, lebih dari 20. Tapi di sini inilah dengan adanya disiplin positif kita ingin menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada luhur dalam hati. Sementara nilai luhur tersebut adalah itu kalau nggak kita biasakan akan terpendam. Apalagi pengaruh-pengaruh lingkungan yang begitu dahsyat, lingkungan yang begitu cepat terkontaminasi dengan anak-anak yang sekarang ini cara dalam bergaulnya. Mudah-mudahan dengan nilai positif ini dapat menjadikan nanti anak didik kita bisa bertanggung jawab dan mandiri. Next. Bermain game lagi. Bermain clue aja, clue aja ya. Ya, karena tadi udah joget-joget, udah ini masih penting sekarang clue.
Dengarkan dulunya. Jangan boleh move on, harus tetap. Jangan, oke? Jangan move on. Jangan lupakan orang ketiga. Dan tetap jangan move on, saya bilang tetap, ya. Iya, jangan move on atau tetap ingat orang ketiga. Ya. Jika orang pertama adalah Ibu Mega, orang keduanya adalah Ibu Dija, siapakah orang ketiga? Hah? Ayo, siapakah orang ketiganya? Jangan move on, tetap ingat orang ketiga. Ayo, orang pertama adalah Ibu Mega, orang ketiga adalah Ibu Dija, yang ketiganya siapa? Hah? Ayo. Hah? Ya disebutkan siapa, makanya siapa? Dan kalau nggak jumpa, tetap nanti kita PR-kan. Yang kedua, coba ingat, orang pertama adalah Bu Intan, orang kedua adalah Bu Putri. Siapakah orang ketiganya? Hah? Hah? Tapi orang pertama? Ah, siapa? Bu? Hah? Jangan lupa orang ketiga. Jangan lupa orang ketiga. Jangan lupakan orang kalau orang ketiga kan sudah ditinggal, kan gitu. Karena milih dari. Udah? Oke, sekali lagi. Udah? Sekali lagi. Kalau orang pertamanya adalah Bu Neng, yang kedua adalah Bu Putri. Oh salah, bukan Bu Putri, Bu Mega. Siapakah orang ketiganya? Bu Ayu. Iya, Bu Ayu. Masih pening ya? Masih pening. Orang pertamanya Bapak Kartoyo, orang keduanya Bapak Sudari, yang ketiganya siapa? Neni. Hah? Orang Siapa? Oke. Kalau ini? Ulangi. Ini? Yang ini? Kalau ini? Ulangi. Ini? Ini? Yang ini? Yang ini? Kalau yang ini? Ya. Clue-nya konsentrasi dengan pendengaran dan lupakan pandangan. Dan yang ini, yang ini, hah? Yang ini, ada. ah? Kalau ini, Satu. masih bingung kan? Yang benar ke Putri, konsentrasi dengan pendengar, abaikan pemilihan. Oh iya. Ya. Oke, sekali lagi. Ini, yang ini, kalau ini, ini, yang ini, kalau ini, oke. Apakah efek lapar? Oh iya. Oke, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan
Ya, jangan bingung. Oke, next. Yang kedua adalah motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi. Masih semangat Ibu? Halo? Ya, jangan terkecoh dengan guru-guru kita. Masih banyak guru-guru kita. Udah, yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, kenapa orang itu bisa berperilaku baik? Yang pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Anak-anak melakukan kebaikan itu gak cuma anak kita saja. Biasanya motivasi itu yang timbul untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan ataupun yang menghargai diri sendiri. Jadi yang diharapkan di sini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Motivasi itu yang harus kita pilih. Kalau kita suruh milih, yang mana lah? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 3. Ya, nomor 3. Ya, nomor 3. Dikasih konten, dikasih nilai bagus, alhamdulillah. Gak dianggap, ya alhamdulillah. Karena itu timbul dari dalam diri. Aku mau ngasih ini, saya sadar diri. Aku datang ke sekolah ini bukan takut karena kepala sekolah, bukan takut karena ada aturan, takut nggak ditandatangani apanya berkasnya, tapi timbul karena sendiri. Mohon maaf, untuk anak didik kita juga inilah yang harus kita tanamkan. Mungkin dengan disiplin tadi itu udah bisa kita lihat sama anak-anak. Anak-anak bisa melihat, oh ibuku saja datangnya cepat. Nah, dengan ada yang motivasi itu, bisalah nanti tercipta perwujudan yang baik. Itu tadi motivasi dari perilaku manusia. Ada yang kedua yaitu restitusi atau cara menanamkan disiplin pada murid. Di situ restitusi nanti adalah cara-cara. Restitusi dilakukan bukan untuk menebus kesalahan. Ini ada restitusi, ada cara bagaimana menyelesaikan masalah untuk mendapatkan solusi. Tapi di situ restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tapi mendapatkan pelajaran dari kesalahan tersebut. Contohnya nanti banyak kasus. Yang kedua memperbaiki hubungan. Contohnya anak kita berantem. Bu, bukuku dibuang, dikoyak-koyak. Kan STK. Nah, terjadi STK, itulah kata nanti ada nanti STK ya. Ada nanti di situ cara kita memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, ada tawarannya. Tawaran dan bukan paksaan. Kamu kalau nggak mengerjakan PR, awas ibu jemput besok 1 hari. Kamu kalau nggak datang lebih cepat, awas ibu pulangkan lebih lama. Nah, bukan paksaan, tawaran tapi bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntun anak-anak dan restitusi, bagaimana anak itu bisa menyadari, oh iya, yang berantem itu kan saya, gara-gara saya lah tadi terjadi. Nah, jadi ada kesadaran diri bahwa dia yang salah dalam restitusi. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan diri. Ada yang berantem, berarti ada yang dibutuhkan. Kalau kita tanya kenapa berantem, tadi bu ngejekin orang tua. Jadi kalau ngejek dalam orang tua, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan sama murid? Kalau ada kasus anak kita berantem gara-gara anaknya ataupun orang tuanya disebutin namanya, kebutuhan apa yang dibutuhkan sehingga terjadi perkelahian? Saling menghormati. Kenapa terjadi berantem? Karena nggak menghormati orang tua saya, dia nyebut-nyebut namanya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Nah,
kita menyelesaikan masalah, kita timbulkan karakter yang bagus. Kita cari solusi. Kalau gitu, kau pun jangan buat gitu. Orang tuanya jangan pernah kau sebut. Gak mungkin dia nyebutkan orang tuamu tanpa duluan. Nah, kita kasih solusi. Solusinya bagaimana? Apalah bagusnya? Nanti beralih kita ke tindakan ke kelas. Udah, masuk kita fokus cari solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, itu fungsi dari institusi, mengembalikan bagaimana murid kita kembalikan ke kelompoknya supaya bisa bermain lagi, bisa berkumpul lagi, bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, next. Ya, masuk kita penerapan terakhir ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Keyakinan kelas ini kalau dulu kita buat adalah seperti peraturan. Tapi kalau sekarang nggak boleh bilang peraturan. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan dalam Muslim apa itu artinya? Kalau dalam umum keyakinan itu apa? Yang dipercaya. Kepercayaan atau yang paling dipercaya. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan masing-masing. Ada berapa keyakinan di Indonesia? Ada 5. Jadi yang pertama ini, yang ini, yang ini. Dari dalam kelas pun sudah dibuat keyakinan kelas yang benar-benar diyakinkan. Kalau di kelas ini saya lihat sudah ada tadi keyakinan kelas, contohnya. Nanti kita bacakan. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Bisa saya bantu? Kenapa kok bisa berubah menjadi keyakinan? Ya. Iya. Karena biasanya peraturan itu guru yang buat. Kalau nggak mengerjakan PR bayar 500. Kalau nggak nyapu denda 1000. Nggak di sini. Nggak di sini. Aman. Dan tapi kalau keyakinan adalah hasil dari musyawarah antara siswa dengan gurunya. Jadi anak-anak sebelum belajar pun bukan hanya setelah pelajaran, soal untuk belajar pun kita kesepakatin dulu. Anak-anak hari ini masuk tanggal berapa? Hari ini apa aja lah yang kita lakukan? Nah, di situ ada kesepakatan. Bu, nggak boleh keluar, Bu. Bu, kalau mau bertanya tunduk tangan, boleh dilakukan. Keyakinan kelas setiap harinya. Kalau bisa juga tiap minggunya piket, nah itu pun bisa juga ditentukan. Janganlah nggak prosesnya pun dari peraturan menjadi keyakinan itu pun nanti ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Kalau dulu jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut, jangan terlambat. Nah, dari tadi penjelasan dari awal kita hilangkan kata-kata yang ya, semuanya ditimbulkan supaya dari pikiran tingkah lakunya tetap positif. Next. Ya, contoh tadi saya bilang contoh keyakinan kelas itu hadir ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, jaga kebersihan, rapi berpakaian, menghargai teman, dan lain-lain. Nah, dari keyakinan ini yang sudah diyakinkan, yang sudah dibuat, inilah terus nanti yang membimbing anak-anak itu. Kalau ada buang sembarangan, sampah sembarangan, kita ingatkan. Ini keyakinan apa yang dilanggar? Oh iya Bu, jaga kebersihan. Kalau ada nanti yang ngejek-ngejekin, woi nggak pernah mandi, woi orang tuamu ini, kita kembalikan lagi. Kita ingatkan lagi keyakinan apa yang dilanggar. Nah, itulah tadi dari contoh-contoh keyakinan kelas. Ya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bertahan hidup ini berhubungan dengan kalau ekonomi, ilmu sosial dulu, kebutuhan primer dan sekunder. Ya, kebutuhan kasih sayang juga sudah ditetapkan dari sejak lahir. Manusia memang ada kebutuhan kasih sayang dan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di sini yang ada nampak dunia berkualitas. Apa ini dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat untuk menyimpan gambaran presentasi dari semua yang diinginkan, bisa berupa orang, hal-hal, dan untuk berbahagia. Pokoknya ini kalau dunia berkualitas ini sudah tadi kita masuk ke dunia kuantum. Apapun yang terjadi tetap bahagia. Apapun yang terjadi jangan lupakan bahagia. Apapun yang terjadi mau jatuh, gak punya duit, lupakan. Tetap bahagia. Nah, setelah itu kalau sudah ada bahagia dalam pikiran kita, pikiran gak punya duit, bahagia. Nah, ya, positif. Ada kisah satu, saya ceritakan dulu sebentar. Ini yang berhubungan dengan tindakan ataupun berpikiran positif. Sebelum melakukan sesuatu harus kita tetap pikiran positif. Ada satu kisah yaitu Altia. Altia adalah seorang anak yang umur kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Dia sukanya dia melukis, bawa lukis-lukisan. Setelah dia melukis, nampaklah dia tinggal dengan orang tuanya yang sibuk dari pagi sampai sore. Orang tuanya kerja. Setelah itu pulang orang tuanya dengan membawa mobil baru. Mobil baru Alfa Pajero. Pajero. Setelah itu datang istirahat orang tuanya masing-masing. Setelah dia bangun keluar orang tuanya sibuk istirahat, dia keluar. Wow, keren, ada mobil. Dia ambil paku, dicoret-coret, dengan lukisan-lukisan mamanya, ayahnya, adiknya, semua digambarin. Ayahnya bangun, oh ya, lihat ayah gambaranku ya, cantik ya. Diambillah, ditunjukkan. Astagfirullahaladzim. Saking gak ada budaya positif tadi, pikiran positif, si Fatia langsung dihajar. Kamu gak berguna, kamu ini kurang ajar, kamu ini bisanya merugikan orang tua. Sampai suatu saat Altia tersebut adalah dia ditinggal kerja terus. Dia ada cuma pembantunya merawatnya. Si Altia tadi jatuh sakit. Altia, Bu, diteleponlah pembantunya telepon. Bu, Altia dalam keadaan sakit, dia harus bawa ke rumah sakit. Udah bawa aja. Ini tetap enjoy orang tua, gak memikirkan apa yang terjadi. Setelah itu, Bu, datanglah pulang. Orang tuanya pergi keluar kota, pulang segera karena tangan Altia mau diamputasi. Ya, setelah terjadi amputasinya, maka apa kata Altia? Ya, mohon maaf ya, adik nggak ngulangi lagi, adik nggak ganggu lagi. Tapi ya tolong kembalikan tangan Altia. Itu tadi gara-gara pikiran tidak positif, berubah takdir. Jadi dari cerita Altia ini saya harapkan kita juga sebagai guru, apapun keadaannya, pikiran positif tetap bahagia. Anakku Bu, itu maunya main terus bahagia. Jangan jadi beban, jangan tukar karakter anak didik kita. Kita hanya mengikuti garis-garis yang sudah ditentukan.
Ada loh Bu, muridku anak istimewa. Wow, keren. Kan gitu aja. Ferdi Sambo. Ngomongnya payah Bu, nggak bisa ngomong. Iya wow, keren. Ya, semuanya. Ya, bermain kata sambung. Oke, baru mau nggak mau harus ke depan. Nggak bisa itu nggak ke depan. Ayo tolong. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Ayo. Ayo ke depan. Nah, ayo. Belum itu suratnya. Gak apa-apa Bu. Ayo, ayo, ayo. Bawain aja lagi. Bawain aja. Enggak ini bawain. Oke. Untuk makan Ayo, saya. kita bermain kata. Konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi, ayo. Ayo ke depan. Bahunya masing-masing. Iya sama bapak itu ya. Oke. Ya. Wah, masuk. Iya iya. Mau pada ada korban. Oke. Di KPS. Di situ sekali ada acaranya di situ. Oke. Oke. Tadi yang depan belum ngomong. Oke. Pas. Dia nggak tahu udah salah. Kasih saya. Oh. Ini nggak tahu apa. Ayo. Mbak, tembak. Ayo. Sebenarnya tadi akunya nggak dibawa. Oh. Aku makan. Enggak, saya. Mulut adalah harimau. Ya, terima kasih. Kenapa itu yang kita pakai? Ya, kalau dulu itu adalah mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang dalam budaya positif kita tuliskan mulutku adalah harimauku. Jadi jangan sekali-sekali kita kau, gara-gara kau. Ini kalau nggak kau yang gini, tunjuk dulu diri kita. Nah, itulah motivasi dari game yang kita buat tadi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. 5 posisi kontrol. Yang kelima, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada buat teman, pemantau, dan manajer. Yang mana penghukum memberikan hukuman fisik maupun non verbal. Ini tadi contohnya.
Gak siap PR siapa? Ini. Ya, berdiri di tiang bendera sampai 15 menit. Itu termasuk penghukum. Pembuat rasa bersalah, selalu bersuara lembut dan pelan. Apa nih contohnya pembuat rasa bersalah? Ada anak kita yang terlambat, masuk terus terlambat. Bagaimana kita buatnya supaya dia merasa bersalah? Kita panggil, kamu kok berbuat gitu terus? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, itulah membuat rasa bersalah. Sebagai teman tidak menyakiti murid dan berupaya mengontrol diri, mengontrolkan murid, mengontrol emosi murid. Kamu itu berbuat gitu pasti ada rasanya. Iyalah Bu, cuman aku nggak kutunjangkan dia. Orang dia gini-gini, kita kontrolkan. Emang bagus buat perbuatan kayak gitu. Kita kontrolkan emosinya. Yang kelima adalah pemantau yang selalu mengawasi dan bertanggung jawab siswa yang kita awasi. Ayo, nggak apa, keluar. Bacakan sana sampai 5 kali berulang. Ada yang tugas kasih sumpah pemuda nggak hafal-hafal. Ayo, baca 5 kali berulang-ulang. Nah, itu tetap kita awasin. Udah Bu, belum. Cuma sekali aja kau bacakan. Nah, itu dalam pengawasan. Yang kelima yaitu posisi kontrol manajer. Selalu berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya atas permasalahan sendiri. Nah, di sini kita panggil, kita ajak ngobrol dan kita kasih restitusi, kita validasi apa sebenarnya permasalahannya dan solusi apa yang bagus untuk murid tersebut. Next. Ya, ini segitiga restitusi. Yang tadi restitusi tadi adalah cara penyelesaian. Sekarang ada cara yang lebih runcingnya yaitu dengan segitiga. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, meyakinkan menstabilkan identitas. Yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah dibuat. Nah, contohnya tadi memvalidasi kesalahan tadi, kita korek-korek. Kenapa? Contohnya kalau ada kasus dia sering terlambat, kita korek apa permasalahannya kok sering terlambat. Kalau saya tanya semalam itu, ada yang bangun tidur karena katanya main game, ada yang bangun kesiangan datang terlambat karena bantu orang tua. Bu, aku harus cuci piring. Bu, aku harus bantu orang tua aku membersihkan kandang lembu. Nah, baru kita stabilkan identitasnya. Emangnya sering terlambat bagus? Enggak Bu. Jadi kamu nggak malu sama teman-temanmu? Enggak Bu. Nah, di situ udah identitasnya, baru kita sadarkan kembali. Kalau sudah kita buat keyakinan kelas kita tanya lagi keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Kira-kira keyakinan apa lah yang sudah kita sepakati yang telah kau langgar? Iya Bu, aku nggak tepat waktu. Iya Bu, pasti ada itu. Jadi gimana solusinya supaya besok kamu nggak terlambat lagi? Nah, kita kembalikan kepada diri anak tersebut untuk memberi solusi dari masalahnya. Aku besok Bu bangunnya lebih cepat. Aku Bu besok bekerja main gamenya nggak malam-malam Bu, langsung tidur. Nah, pasti ada solusi yang diberikan sendiri oleh anak tersebut. Next. Ya, ini ada contoh kasus segitiga restitusi. Yang di sini ada seorang siswa yang berkelahi di lapangan bola basket. Dia menyobekkan ataupun memutuskan kancing bajunya temannya, sehingga temannya nggak bisa belajar, hanya membelajar dengan kondisi baju yang terputus sampai 3. Jadi kepala sekolah memanggil dan memberikan solusi restitusi segitiga restitusi, yang mana menanyakan apa permasalahannya, sehingga membuat jalan keluar ataupun solusi
dia mau memperbaiki baju temannya dengan cara belajar dengan guru karya seni ataupun tukang menjahit. Jadi situ dapatlah solusi si Anto dengan si Dino bisa bermain kembali. Karena si Dino merasa sudah dihargai, bajunya udah dibolong. Sementara si Dino pun sudah merasa bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga mereka bisa berkumpul lagi ke komunitas. Pulang bisa bergandengan bersama, pulang bisa bersama-sama bercanda kembali. Ya, beserta merefleksi. Nah, mungkin itu saja tadi dari penerapan budaya positif kita. Di sini sebelum menutup, coba ada buat pertanyaan 1 ataupun 2 tentang tentang budaya positif. Ayo, yang mana? Dari permasalahan kita tuh bisa, yang sehari-hari kita laksanakan di sekolah kita. Ada atau pas semua? Pas semua? Sudah jelas dan mantap? Oke, hanya kita merefleksi, saya simpulkan bahwa budaya positif itu sangatlah penting, sangatlah luar biasa, harus kita lakukan dan kita terapkan. Yang mana itu tugas paling utama kita sebagai guru. Mana yang guru kita dipantau 24 jam. Yang dipantau karena kita guru dianggap sempurna. Kita sebagai guru dianggap orang yang seperti malaikat. Jangan ada salah guru. Tapi itulah pilihan profesi kita sebagai guru. Kita cukup berterima kasih bisa duduk di sini sebagai guru, karena ilmunya juga sampai nanti kita bawa sampai mati. Tepuk tangan dulu untuk guru. Ya, merefleksi. Coba kita refleksikan dari pertemuan kita. Dari Ibu. Berdiri aja dengan Pak Orang. Ya, refleksi kegiatan kita hari ini. Baiklah, saya akan mencoba merefleksi dari hasil presentasi Ibu Kepala Sekolah yang menurut saya dengan adanya budaya positif kita dapat menumbuh kembangkan rasa gotong royong dan menjalin hubungan sama warga sekolah satu sama lain. Terima kasih, Bu. Baiklah, untuk refleksi dari hasil presentasi dari Ibu Kepala Sekolah, di sini saya mendapatkan bahwa untuk berpikir positif itu akan membuat kita semakin lebih bermotivasi dalam menerapkan hal-hal positif kepada siswa-siswa didik kita. Refleksi dari saya, Bu, tentang budaya positif itu membuat kita mengontrol diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif dimanapun berada, apalagi itu di lingkungan sekolah. Ya, refleksi dari saya mengenai presentasi tentang budaya positif itu tadi dapat kita kembangkan dan kita tingkatkan lagi di sekolah kita mengenai disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, di posisi kontrol itu tadi, dan segitiga restitusi sebagai hasilnya nanti. Terima kasih. Ya, refleksi saya tentang budaya positif yang Ibu paparkan adalah supaya kita terbiasa berpikiran yang positif, terlebih-lebih untuk anak kita, supaya kita bisa menanamkan moral kepada anak-anak supaya jauh dari kekerasan, apalagi sekarang zaman-zaman bully. Jadi supaya anak-anak kita jauh dari perbuatan yang demikian. Terima kasih. Baiklah, refleksi dari saya yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan dalam
berbagai hal, baik dalam kegiatan keterlambatan ke sekolah ataupun dengan yang lainnya. Ya, terima kasih refleksi pada hari ini. Saya kembali simpulkan lagi, itu tadi saya sambung kembali, kita guru adalah makhluk yang unik. Kita harus semua sempurna. Kita jangan buat salah. Entok kita aja salah, kita dikatain, oh entoknya guru kok kayak gitu, ya kan? Seharusnya kita mana? Nggak boleh rupanya kita. Semua sempurna, 24 jam status guru di pundak kita. Oke, terima kasih. Mungkin saya ini aja yang saya sampaikan, kurang lebih. Saya mohon maaf jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, presentase yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Sri Hadijah tentang budaya positif. Ya, paling tidak kita bisa memulainya dari diri sendiri, kemudian kita terapkan kepada siswa-siswa kita di sekolah sehingga dapat berdampak baik, dapat berdampak kepada anak didik untuk seterusnya. Baiklah, kita tutup presentasi dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat rekan-rekan guru. Semangat! Saya Desi Apridayanti. Dari hasil pemaparan presentasi Bu Sri Hadijah, di sini saya mendapatkan bahwa budaya positif itu membuat kita semakin tahu bagaimana cara kita menghadapi siswa-siswi untuk mengajak mereka selalu berpikir positif dan bagaimana cara menghukum siswa dengan cara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Agustina dari SDN 097347 Padang. Di sini saya akan memberi refleksi terhadap pemaparan oleh Ibu Sri Hadijah, yang mana dengan pemaparan budaya positif saya selaku guru di sini telah menerima nilai-nilai kebajikan, restitusi ataupun yang lainnya, dan setelah itu saya juga mengerti bagaimana kita memperlakukan anak tanpa menghukum, dan khususnya pribadi saya akan melaksanakannya budaya positif ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.